Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrina, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka angkatan 2020 dengan NIM 2014306668, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang cara kerja laboratorium. Langsung saja, cara kerja laboratorium yang pertama dilakukan yaitu mengenal bahan. Bahan yang digunakan di dalam praktikum dapat dikenali dengan berbagai cara, diantaranya melalui sifatnya dan fasanya ataupun melalui penginderaan seperti baunya. Setiap sifat yang paling umum adalah bersifat asam, basa, dan bentuk garam. Setiap kelompok ini juga dapat dibagi lagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa lemah, dan garam netral, garam bersifat asam. Fase bahan kimia dapat berbentuk padatan, cairan dan gas. Bahan kimia berbentuk padatan dapat dibentuk menjadi bentuk serbuk dan kristal. Bentuk cairan misalnya seperti pelarut organik, dan bentuk gas misalnya NH3, CO2, dan H2S. 2. Menuangkan bahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menuangkan bahan. Yang pertama, peganglah botol bahan dengan label di bawah telapak tangan. 2. Miringkan botol sehingga sedikit bahan masuk ke dalam tutup botol. Kemudian, keluarkan tutup botol dengan hati-hati. Yang ketiga, ketuk-ketuk tutup botol dengan telunjuk atau batang pengaduk sehingga bahan pada penutup jatuh pada tempat yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menimbang. Menimbang dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, bersihkan neraca, terutama piring neraca harus bersih dari sisa bahan. Yang kedua, seimbangkan neraca sehingga jarum menunjukkan skala 0 dengan cara menggeserkan skru pengatur. Yang ketiga, timbang tempat bahan, botol, kaca, arloji atau alas lainnya dengan cara meletakkan pada piring timbangan dan catat berat beban tersebut. Yang keempat, masukkan bahan yang hendak ditimbang ke dalam tempat atau wadah yang sesuai ditimbang tadi. Pasang beban timbangan seberat tempat atau wadah bahan, ditambahkan berat beban yang diperlukan. Timbanglah sampai berat seimbang. Yang kelima, jika selesai menimbang, kembalikan semuanya pada posisi awal, yaitu skala beban pada skala 0 dan penahan piring neraca dinaikkan agar piring neraca tidak bergoyang. Neraca memiliki beberapa tipe dan secara garis besar dapat dibagi menjadi neraca halus atau kapasitas kecil dan neraca kasar atau neraca besar. Lanjut, yang keempat yaitu mengukur volume bahan cair. Mengukur volume dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur atau pipa ukur atau pipa gondok. Mengukur volume bahan cair dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan gelas ukur yang ukurannya sesuai dengan volume bahan yang diukur. Yang kedua, bacalah skala pada gelas ukur dan tentukan harga di setiap skala. Misalnya setiap skala 0,1. Yang ketiga, isilah gelas ukur dengan bahan yang diukur volumenya. Yang keempat, bacalah skalanya sesuai dengan yang diinginkan. Pembaca skala harus lurus dengan mata. Perhatikan permukaan zat cair yang diukur. Bila permukaannya cekung, dibaca pada bagian terbawah permukaan, dan bila permukaannya cembung, bacalah pada permukaan paling atas. Yang kelima, jika volume yang diinginkan sudah tepat, tuangkan ke dalam wadah yang lain dan jangan lupa bersihkan kembali gelas ukur bekas. Selanjutnya, yang kelima yaitu menyaring atau memfilter. Untuk menyaring dilakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kertas saring yang sesuai yang diinginkan.
Misalnya kertas saring Uwatman nomor 1. 2. Bentuklah kertas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran corong. 3. Tempatkan kertas saring pada corong dan basahilah kertas saring dengan air suling sehingga benar-benar melekat. Yang keempat, pasanglah corong pada statif dan masukkan dalam tempat penumpang fitrat. 5. Tuangkan campuran yang akan disaring ke corong. Dan yang terakhir yaitu memanaskan bahan. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyalakan bunsen atau pemanas lain dengan baik. Yang kedua, jepitlah tabung reaksi dengan penjepit tabung reaksi. Yang ketiga, panaskan tabung reaksi di atas nyala api. Hadapkan arah tabung berlawanan dengan arah muka kita. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.